Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Najwa Adzani Gunawan Putri, biasa dipanggil Najwa. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 24043160360. Aku di sini sebagai host bersama temanku. Hai guys, perkenalkan nama aku Salwa Zahrafi Adnaina, biasa dipanggil Salwa. NIM aku 240431601154. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, jadi di sini ada 3 pembicara yang akan hadir. Halo, perkenalkan nama aku Askia Zahro, bisa dipanggil Kia. Untuk NIM aku yaitu 240431610655. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini aku sebagai pembicara yang berbicara tentang fakta. Halo, di sini aku Ali Dimas Firdaus dengan NIM 240431615410 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini aku sebagai pembicara yang akan ngasih tahu solusi dari problematika yang ada. Oke, halo guys. Perkenalkan, aku Salsa Arifan Aulia, biasa dipanggil Caca. Aku dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 240126044601. Di sini aku jadi pembicara yang akan membahas tentang problematika. Oke, jadi pada episode kali ini kita sudah punya 3 pemateri yang bakal bareng-bareng nih membahas mengenai perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Untuk topik pembahasan selanjutnya, kalian bisa simak video kami berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para pendengar yang super kece? Balik lagi di podcast Minds, Muslim Insight and Dialogues, tempat kita ngobrolin isu-isu hot dengan perspektif yang fresh dan insightful. Aku Najwa. Dan aku Salwa. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi viral banget nih guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngomongin tema yang cukup kontroversial dan pastinya bikin kita semua mikir keras. Tema kita hari ini adalah Balance or Chaos, menelusuri perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Yoi banget Najwa, di era digital seperti sekarang, tema-tema kayak feminisme dan disorientasi seksual udah jadi bahan diskusi yang gak ada habisnya di kalangan mahasiswa, bahkan masyarakat secara luas. Apalagi dengan banyaknya kampanye di media sosial dan gerakan-gerakan yang makin masif. True banget, dan kita sebagai mahasiswa muslim pastinya sering banget dihujani dengan berbagai perspektif yang kadang bikin bingung. Apa sih sebenarnya pandangan Islam tentang isu-isu ini dan gimana cara kita harus menyikapi hal-hal yang kayak gini? That's right. Dan buat bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita udah ngundang 3 pembicara keren dan yang bakal ngasih insight dari berbagai sudut pandang. Yaps, kita punya Kia yang bakal kasih tahu kita fakta-fakta menarik seputar topik kita hari ini. Nah, Kia ini adalah mahasiswi studi Islam dengan spesialisasi gender dan feminisme. Terus ada Ali, mahasiswa pasca sarjana syariah yang bakal ngasih kita solusi dan perspektif dari kacamata Islam. Dan terakhir kita punya Caca, mahasiswi sosiologi yang bakal ngebahas problematika sosial dan tantangan yang kita hadapi di masyarakat seputar isu ini. So, let's not wait any longer. Selamat datang Kia, Ali, dan Caca di podcast kita. Assalamualaikum guys, thanks udah diundang di podcast ini. Waalaikumsalam. Halo, salam kenal semuanya. Halo. Hai guys, excited banget nih bisa gabung di sini.
kalian semua gimana kabarnya nih? Iya nih, gimana nih? Lama kita tidak ngobrol Alhamdulillah lagi. baik-baik. Baik, Kak. Alhamdulillah. Ya, Oke, alhamdulillah, untuk Kak. segmen pertama kita langsung masuk ke fakta-fakta. Kia, bisa kasih tahu kita apa sih sebenarnya feminisme itu dan gimana perkembangannya sampai sekarang? Oke, thanks Najwa udah dikasih kesempatan untuk nyampein fakta-faktanya nih. Jadi, feminisme itu pada dasarnya adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hak, kewajiban, maupun kesempatan. Kalau kita lihat sejarahnya, feminisme itu berkembang dalam beberapa gelombang. Gelombang, maksudnya gimana tuh Kia? Ya, jadi feminisme itu berkembang dalam gelombang-gelombang. Gelombang yang pertama sekitar abad 19 hingga awal abad ke-20. Fokusnya itu lebih ke hak perempuan, akses pendidikan, dan hak kepemilikan. Gelombang kedua di tahun 1960-an sampai 1980. Mulai ngebahas isu-isu seperti kekerasan domestik, diskriminasi di tempat kerja, dan hak reproduksi. Terus kalau gelombang ketiga itu gimana sih? Nah, gelombang ketiga dimulai dari tahun 1990-an. Lebih fokus ke isu identitas, interseksionalitas, dan mengkritis standar kecantikan. Sekarang, kita bisa bilang lagi di gelombang keempat yang lebih memanfaatkan media sosial dan internet untuk kampanye seperti Me Too. Wait, tapi feminisme itu kan berasal dari barat ya. Gimana dengan perspektif Islam sendiri tentang kesetaraan gender? Good point Salwa, jadi Islam sendiri udah ngasih hak-hak perempuan sejak 14 abad yang lalu. Jadi sebelum gerakan feminisme muncul, misalnya Islam memberikan hak kepemilikan, hak waris, hak pendidikan, dan hak untuk berbisnis kepada perempuan di masa mana perempuan di belahan dunia lain masih dianggap sebagai properti gitu. Wih, fakta yang menarik nih. Terus kalau soal disorientasi seksual dalam konteks faktual itu gimana sih? Kalau ngomongin soal disorientasi seksual, secara fakta ilmiah ini mencakup berbagai kondisi seperti homoseksualitas, biseksualitas, dan bentuk-bentuk lainnya. Seperti apa? American Psychology Association udah ngerubah klasifikasinya dari mulai gangguan mental menjadi variasi normal dan orientasi seksual di tahun 1973. Tapi perlu diingat keputusan ini banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap lebih didasari oleh tekanan sosial politik daripada temuan ilmiah yang kuat gitu guys. Oke, terus gimana sih penerimaan masyarakat Indonesia terhadap isu-isu ini? Nah, kalau di Indonesia sendiri itu survei terbaru dari mayoritas masyarakat masih menolak legislasi pernikahan sejenis dan seidentitas atau segender. Ini sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Penerimaan sosial terhadap isu LGBT di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara barat gitu. Nah, kalau aku boleh nambahin sedikit nih, berdasarkan survei dari Pew Research Center tahun 2023, lebih dari 80% penduduk di Indonesia menganggap homoseksualitas tidak bisa diterima secara moral. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih sangat berpengaruh di masyarakat kita. Oke, thanks Ali. Kita lanjut ke segmen berikutnya tentang problematika. Tapi sebelumnya ada yang mau ditambahin nggak nih dari Kia? Yaps, cuma mau nambahin satu fakta lagi nih ya. Faktanya penting banget, yaitu banyak aktivis feminis muslim yang mencoba menginterpretasikan ulang teks-teks agama dengan perspektif gender yang lebih inklusif, seperti Aminah Wadud dan Fatima Mernisis. Tapi ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap terlalu liberal oleh sebagian kalangan utama tradisional. That's interesting. Jadi ada upaya reinterpretasi dari dalam tradisi Islam sendiri ya? Tepat banget. Tapi ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan metodologi ilmiah yang ketat agar tidak keluar dari koridor keimanan. Gitu.
Oke, sekarang kita masuk ke segmen problematika. Caca, bisa tolong jelasin ke kita nggak nih apa sih problem utama yang kita hadapi terkait feminisme dan disorientasi seksual di perspektif sosial? Oke, thanks Najwa. Jadi menurut aku problematika utamanya itu terletak pada polarisasi yang semakin ekstrim. Di satu sisi ada gerakan progresif yang mendorong penerimaan total terhadap semua bentuk identitas gender dan orientasi seksual. Di sisi lain, ada kelompok konservatif yang menolak mentah-mentah diskusi apapun tentang topik ini. Jadi kayak nggak ada middle ground gitu ya? Exactly, dan ini yang bikin dialog konstruktif jadi susah. Selain itu, ada juga masalah misinformasi dan oversimplifikasi. Misalnya, feminisme seringkali direduksi jadi anti laki-laki atau anti keluarga, padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, kalau dari perspektif Islam, masalahnya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara nilai-nilai universal feminisme yang sejalan dengan Islam, seperti anti kekerasan dan pendidikan untuk semua, dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama. Good point, Ali. Terus ada juga problem di kalangan mahasiswa muslim sendiri. Banyak yang kesulitan menemukan tempat berpijak di tengah arus informasi yang membanjir dari berbagai sumber. Di media sosial, nilai-nilai liberal tentang gender dan seksualitas seolah menjadi norma baru. Dan kalau kita punya pandangan berbeda, kita bisa dianggap ketinggalan zaman atau bahkan intoleran. Itu bener banget sih, aku juga sering ngerasa dilematis. Di satu sisi kita pengen inklusif dan menghargai semua orang, tapi di sisi lain kita juga punya nilai-nilai agama yang harus kita pegang. Nah, itu dia. Ini jadi problem identitas bagi banyak mahasiswa muslim. Terus problem lainnya adalah bagaimana praktik-praktik budaya patriarki sering dicampur adukan dengan ajaran Islam, sehingga jadi amunisi buat kritik terhadap Islam itu sendiri. Bisa tolong kasih contoh nggak, Caca? Oke, jadi gini, misalnya praktik melarang perempuan bekerja atau menuntut ilmu di beberapa komunitas kadang diklaim sebagai ajaran Islam, padahal itu lebih ke budaya patriarki lokal. Akibatnya, Islam dicitrakan sebagai agama yang menindas perempuan. Nah, ini tuh termasuk problem serius yang perlu diluruskan. Islam justru mendorong perempuan untuk berpengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Exactly. Kemudian untuk isu disorientasi seksual, problemnya adalah bagaimana merespon secara etis dan islami tanpa jatuh ke ekstremitas. Di satu sisi, kita perlu tegas dengan nilai agama kita, tapi di sisi lain kita juga nggak boleh nih melakukan bullying atau diskriminasi terhadap siapapun. That's true, jadi problemnya itu lebih ke mencari keseimbangan gitu ya. Yap, dan problem lainnya adalah bagaimana narasi tentang isu-isu ini seringkali didominasi oleh suara-suara dari luar tradisi Islam, sehingga solusi ditawarkan pun tidak selalu kompatibel dengan nilai-nilai kita. Menarik banget nih. Ada lagi nggak problem yang mungkin spesifik di lingkungan kampus? Ada Salwa, jadi di kampus seringkali isu-isu ini jadi debat diskusi yang nggak pernah produktif. Forum-forum diskusi malah jadi ajang saling serang, bukan saling memahami. Selain itu, ada juga tekanan sosial untuk confirm dengan pandangan yang dominan. Mahasiswa yang mempertahankan nilai-nilai tradisional seringkali dianggap tidak oke atau konservatif berlebihan. Dan jangan sering terpengaruh sama media sosial, guys. Algoritma media sosial cenderung membuat kita terjebak dalam echo chamber, di mana kita cuma terpapar pendapat-pendapat yang sama dengan kita. Akibatnya, polarisasi semakin parah, gitu. 100% setuju sama Kia. Ini jadi masalah besar karena kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari perspektif berbeda dan membangun pandangan yang lebih nuansed. Oke, terima kasih buat insight-nya Caca. Sekarang kita move on ke Ali untuk membahas solusinya dari perspektif Islam. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke segmen solusi. Setelah kita ngebahas fakta dan problematika, sekarang saatnya kita cari solusi. Ali, sebagai mahasiswa syariah, gimana sih perspektif Islam dalam menyikapi isu-isu ini? Oke, terima kasih banyak Salwa.
Jadi menurut aku, kunci utamanya adalah kembali ke pemahaman Islam yang komprehensif dan kontekstual. Islam itu nggak anti-feminisme secara total, tapi juga nggak sepenuhnya sejalan dengan feminisme versi Barat. Maksudnya gimana tuh Ali? Jadi gini Najwa, Islam punya konsep keadilan gender sendiri yang disebut dengan al-musawah atau kesetaraan dalam keragaman. Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memang berada secara biologis dan psikologis, tapi perbedaan ini nggak bikin salah satu jenis kelamin lebih superior dari yang lain. Yaps, bener banget tuh. Dalam Al-Quran sendiri kan udah disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, betul banget itu Kia. Jadi, solusi pertama adalah membangun pemahaman Islam yang benar-benar tentang relasi gender. Islam memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam beberapa aspek ada perbedaan peran. Tapi, gimana dengan kritik bahwa Islam itu patriarkal? Good question, Salwa. Kalau kita lihat sejarah Islam, justru Islam datang untuk membebaskan perempuan dari kungkungan budaya jahiliyah. Perempuan yang tadinya nggak punya hak waris bisa diwariskan seperti barang dan bahkan dikubur hidup-hidup, diberi kedudukan dan hak yang setara oleh Islam. Jadi sebenarnya Islam itu pro perempuan ya? Islam itu pro keadilan untuk semua gender. Misalnya gini, dalam hal pendidikan dan aktualisasi diri, Islam sangat mendukung. Kita lihat tokoh seperti Aisyah radhiyallahu anhu yang menjadi ulama dan guru bagi banyak sahabat laki-laki, atau Khadijah radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pebisnis yang sukses. Tapi kalau gitu, kenapa sih masih banyak praktek diskriminatif terhadap perempuan di berbagai negara Islam? That's another good point, Caca. Ini karena seringkali ada pencampur adukan antara budaya lokal yang patriarkal dengan ajaran Islam. Solusinya adalah pendidikan agama yang komprehensif dan kontekstual, yang memisahkan mana ajaran Islam yang autentik dan mana yang budaya lokal. Oke, terus kalau untuk isu disorientasi seksual, gimana perspektif Islamnya, Li? Nah, dalam masalah ini, Islam memang tegas. Tindakan homoseksual jelas dilarang dalam Islam, seperti diceritakan dalam kisah kaum Nabi Lut alaihi salam, tapi yang perlu diperhatikan, Islam membedakan antara having same-sex attraction atau punya ketertarikan dengan acting upon it atau melakukan tindakan. Oh, jadi maksudnya punya ketertarikan itu bukan dosa, tapi melakukan tindakannya itu yang dilarang gitu ya? Nah, benar banget Najwa. Dan ini prinsip yang berlaku untuk banyak hal dalam Islam. Misalnya, punya hasrat terhadap lawan jenis bukan dosa, tapi zina dilarang. Punya keinginan untuk marah bukan dosa, tapi melampiaskan dengan kekerasannya itu yang dilarang. Dan ini sebenarnya sejalan dengan konsep fitrah dalam Islam, bahwa kita semua diciptakan dengan kesucian asal, tapi kemudian ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi kenyuruhan kita. 100% setuju Kia. Dan solusinya adalah membantu saudara-saudara kita yang punya ketertarikan sejenis dengan dukungan spiritual dan psikologis, bukan dengan stigmatisasi atau diskriminasi. Jadi esensinya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sambil tetap berpegang pada prinsip agama ya. Benar banget Salwa, Islam mengajarkan kita untuk membenci dosa, tapi tidak membenci pendosa. Kita bisa tegas terhadap tindakan yang dilarang, tapi tetap memperlakukan orangnya dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Tapi pada praktiknya di masyarakat kan nggak semudah itu, Ali. Banyak yang langsung menjudge atau bahkan bullying. Nah, itu tuh jelas salah dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut dan menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Jadi apa sih concrete solution dari sini? Nah, di sini ada beberapa solusi konkretnya. Yang pertama itu,
Pendidikan Islam yang kontekstual dan komprehensif yang membedakan antara prinsip universal Islam dengan praktik budaya lokal. Yang kedua, membangun dialog yang sehat antara berbagai perspektif tanpa harus jatuh pada ekstremitas. Yang ketiga, fokus pada nilai-nilai bersama seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan anti kekerasan. Yang keempat, memberikan dukungan psikologis dan spiritual bagi mereka yang mengalami konflik identitas gender atau orientasi seksual, tanpa mengorbankan prinsip agama. Dan yang terakhir, memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi yang seimbang tentang Islam dan isu-isu gender. Terus, untuk mahasiswa muslim yang sering merasa dilematis tuh gimana, Li? Nah, buat teman-teman mahasiswa muslim, solusinya adalah yang pertama itu memperkuat pemahaman agama dengan belajar dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Yang kedua, jangan takut mengkritisi dan mempertanyakan, tapi lakukan dengan adab dan metodologi yang benar. Yang ketiga, bangun lingkungan pertemanan yang suportif dan growth oriented. Dan yang terakhir nih, jadilah agen perubahan dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini insight yang keren banget sih, Ali. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditambahin nggak nih dari Kia dan Caca? Aku cuma mau nambahin nih guys, penting banget buat kita sebagai mahasiswa untuk gak cuma jadi konsumen pasif informasi, tapi juga aktif mencari tahu dan melakukan riset sendiri. Cross-check informasi dari berbagai sumber dan jangan langsung percaya pada viral di media sosial. Nah, aku juga mau nambahin nih, kita perlu menciptakan ruang-ruang dialog yang aman dan respectful, di mana orang dengan berbagai pandangan bisa saling belajar tanpa takut dihakimi. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen diskusi. Ada pertanyaan yang pengen banget aku tanyain ke kalian semua. Jadi menurut kalian bagaimana sih caranya mahasiswa muslim itu bisa tetap berpegang pada nilai agama, tapi juga tetap dianggap progresif dan open-minded di lingkungan kampus? Nah, kalau menurut aku nih, kuncinya adalah memahami bahwa Islam itu progresif by nature. Islam datang sebagai pembebasan dari belenggu kejahiliahan. Yang perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikan nilai-nilai Islam dengan bahasa yang relevan dengan zaman sekarang. Setuju banget nih aku sama Ali. Dan tambahan dari aku, mungkin kita perlu bisa membedakan mana yang negotiable dan mana yang non-negotiable dari dalam agama. Gak semua hal harus kita ikuti mentah-mentah dan pemahaman ulama abad pertengahan, tapi juga gak semua hal bisa kita reinterpretasikan seenaknya. Dan aku mau nambahin nih, being open-minded nggak berarti menerima semua hal tanpa kritik. Justru, pemikiran yang kritis dan nuansed itu yang mencerminkan keterbukaan pikiran yang sejati. Kita bisa mendengarkan semua argumen, mengevaluasinya dengan fair, tapi tetap landing pada kesimpulan yang sejalan dengan nilai agama kita. That's profound. Terus, menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan diskusi yang lebih sehat tentang isu-isu sensitif ini? Yang pertama, menurut aku, kita perlu banget mengedepankan empati dan mendengar secara aktif. Seringkali kita terlalu fokus memikirkan balasan ketika orang lain berbicara, bukan benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan kita perlu memisahkan antara kritik terhadap ide dengan kritik terhadap orangnya. Kita bisa tidak setuju dengan pendapat seseorang tanpa menyerang karakter mereka. Plus, penting banget nih buat kita untuk kembali ke prinsip fastabaqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fokus pada apa yang menyatukan kita, bukan pada apa yang memecah belah kita. Wah guys, ini beneran kata-kata yang bagus banget dan cantik banget sih. Nah, sekarang buat wrapping up episode kita kali ini, bisa kasih one-liner takeaway message gak sih buat pendengar kita? Kalau dari aku sendiri sih, mungkin feminisme itu dalam Islam bisa berjalan selaras selama kita memahami esensi keduanya dengan benar, bukan hanya melihat dari permukaannya saja. Nah, kalau dari aku, Islam itu memberikan solusi yang balance untuk isu-isu gender dan seksualitas. Ini tidak terlalu kaku ataupun tidak terlalu lunak juga.
tapi seimbang seperti sebagaimana mestinya. Nah, aku mau nambahin juga nih, dialog yang konstruktif adalah kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang kita pegang. Perfect. Terima kasih banyak untuk insight-nya yang super valuable. Kia, Ali, dan Caca. Nah, buat pendengar semua, hope you guys enjoy today's episode. Jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman kalian dan komen di bawah untuk kasih tahu pendapat dan saran dari kalian. Atau kalian juga bisa request topik-topik menarik untuk dibahas di episode selanjutnya. That's right. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita untuk konten-konten menarik lainnya. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Sebelumnya ada yang mau nambahin nih, enggak? Ulangin ya guys yang ini ya. Nanti kamu cut gitu. Aska, mic. Aska masih di mute. Nah, perkenalin aku Seto. Maaf. Oke, ulang ya. Halo guys, kenalin nama aku Salwa Zarafi Adnaina. Biasa dipanggil Salwa. NIM aku 240431601154. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kita kasih di belakang, nanti pas closing ada dikasih kayak potongan-potongan yang kita salah-salah atau behind the scene-nya gitu juga nggak apa-apa sih.